warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membahas tentang hilangnya makna Bhinneka Tunggal Ika akibat adanya sikap etnosentrisme dalam masyarakat. Adapun anggota dari kelompok 6 itu sendiri, yang pertama Amandaria Amelia, yang kedua Frenzy Arinanti Tangki, yang ketiga Leni Yuniartumi, yang keempat Muhammad Farhan Halik, yang kelima Rengga Putra Saldi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali dikenal pada masa Kerajaan Majapahit di era kepemimpinan Wisnuwardana. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Nusantara yang harus dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Secara bahasa, Bhinneka berarti beragam, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Nah, mengambil makna dari kitab Kakawin, maka arti dari Bhinneka Tunggal Ika ialah toleransi antar agama, terutama antara agama Hindu Siwa dan Buddha. Meskipun kedua agama ini memiliki perbedaan dalam cara ibadah dan keyakinan, kedua agama ini harus tetap satu padu. Terdapat kekayaan keberagaman di berbagai pulau dan wilayah tersebar di Indonesia. Seluruh perbedaan budaya, suku, kepercayaan, ras, dan masih banyak lagi, semuanya mengarah kepada persatuan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, maka Indonesia yang beragam ini disatukan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya tetap adalah satu. Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu pilar penting kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etnosentrisme. Jadi etnosentrisme itu adalah sikap yang menggunakan pandangan dan cara hidup dari sudut pandangnya sebagai tolak ukur untuk menilai kelompok lain. Dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka perbedaan budaya dan adat istiadat di dalam suatu kelompok masyarakat akan menimbulkan konflik sosial. Sikap ini timbul karena adanya kecenderungan yang menganggap bahwa nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri adalah suatu yang prima atau yang paling terbaik dan dipergunakan sebagai tolak ukur untuk membedakannya dengan kebudayaan yang lain. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budayanya sendiri. Berdasarkan definisi ini, maka etnosentrisme tidak selalu negatif sebagaimana umumnya dipahami. Etnosentrisme dalam hal tertentu juga merupakan sesuatu yang positif. Dengan demikian, etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk menilai atau membandingkan budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan sikap etnosentrisme. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa, budaya, agama, dan ras antar golongan itu merupakan suatu kekayaan bangsa. Meskipun kita berbeda-beda, kita tetap bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun tak dapat kita pungkiri juga bahwa masih ada saat ini masyarakat yang tidak mau mengakui adanya keberagaman yang dapat kita lihat dari adanya sikap etnosentrisme. Lalu masalah munculnya etnosentrisme. Penyebab muncul masalah etnosentrisme yaitu khususnya yang ada di Indonesia adalah pluralitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang terdiri dari suku, ras, agama, dan pluralitas masyarakat Indonesia. Tentu hal ini melahirkan berbagai persoalan setiap suku, ras, dan agama. Dan kita berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lain karena hal ini biasanya sering memunculkan persoalan di daerah tersebut. Itulah tadi masalah munculnya etnosentrisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe etnosentrisme. Yang pertama, etnosentrisme fleksibel, yaitu orang yang dapat memberikan persepsi mereka secara tepat dan bereaksi terhadap sesuatu realitas didasarkan dari sudut pandang budayanya sendiri, dan melihat atau menafsirkan perilaku seseorang berdasarkan latar belakang budaya sendiri. Sedangkan etnosentrisme infleksibel yaitu
seseorang yang memiliki kemampuan untuk keluar dari sudut pandang budayanya sendiri ketika menilai budaya orang lain, menganggap bahwa budayanya lah yang paling baik di antara budaya-budaya yang ada sekarang. Yang berikutnya, contoh kasus etnosentrisme di Indonesia, yaitu dalam dunia politik khususnya yang terjadi di DPR. Anggota DPR adalah sekumpulan orang-orang yang terpilih untuk mewakili suara rakyat dari partai-partai politik yang ada, tapi terkadang ada beberapa oknum yang lebih mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan rakyatnya itu sendiri, sehingga membuat dapat terjadi banyak konflik di dalamnya. Sisi negatif etnosentrisme. Yang pertama, sisi positif. Sisi positif etnosentrisme yaitu dapat menjaga kestabilan dan keutuhan budaya. Yang kedua, dapat mempertinggi semangat patriotisme. Dan yang ketiga, dapat memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa. Sedangkan sisi negatif etnosentrisme yaitu yang pertama dapat membuat kita jijik atau anti dengan budaya orang lain. Yang kedua, cenderung memandang rendah orang yang tidak sekelompok. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan perang pada daerah tersebut, serta yang terakhir dapat membuat budaya yang ada menjadi terpecah belah. Solusi untuk mengatasi sikap etnosentrisme yaitu pertama, kita harus bersikap terbuka. Dengan bersikap terbuka ini akan membantu kita mengendalikan pandangan dan tanggapan kita terhadap sesuatu hal. Yang kedua, yaitu memahami, mengakui, dan menerima adanya perbedaan. Menghadapi etnosentrisme dalam komunikasi adalah dengan menghargai perbedaan. Pahami bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Bahkan, dalam satu suku saja, masing-masing individu dapat memiliki keyakinan atau kepercayaan yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, yaitu memandang perbedaan sebagai kekayaan. Dengan batasan tertentu dan dengan pemahaman yang berbeda mengenai sebuah perbedaan. Di satu sisi, etnosentrisme dapat mempererat kekeluargaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara dari Amelia, yakni solusi mengatasi sikap etnosentrisme. Yang keempat, menghindari sikap menghakimi. Pemikiran terbuka dapat membuat kita terbiasa dengan pemikiran baru, sehingga kita dapat mengontrol output yang keluar dari kita. Dan itu kita juga harus menghindari sikap menghakimi. Selanjutnya, jangan membuat asumsi sendiri. Mendengarkan dan hargai pendapat. Jangan memberikan asumsi sebelum benar-benar melihat dari sudut pandangnya, sehingga kita juga dapat menangkap apa yang maksud sesuai dengan jalan pikirannya. Dan yang terakhir, yakni bangun kerjasama dan komunikasi dengan individu dan budaya lain. Maksudnya adalah kita perlu terbiasa menjalin komunikasi dengan setiap orang, sekalipun mereka memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda dengan kita. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.